Afif Detik Sport di sini untuk memberikan kita kekuatan menghadapi malam ini. Memberikan kita kekuatan ya. Seperti Gen Z ya, memberikan kekuatan. Afif, hari ini kita lawan timnas Cina, tapi ada beberapa pemain yang absen juga. Pemain ini juga cukup sering jadi starter soalnya. Yes. Cukup berpengaruh nggak, Afif? Sebenarnya kalau dibilang berpengaruh, kita harus tahu dulu nih kan, utang Indonesia ke Cina itu di Ya, kereta. Ada saja dari ekonomi ya. dulu ya. Iya, ntar bunganya ditambahin lagi. Ya jadi emang beberapa pemain gak dipanggil lah, kayak misalnya beberapa pemain ada yang absen karena aku masih kartu kayak Martin Paes ya kan. Tapi beberapa pemain juga gak dipanggil, dan juga jadi kejutan sih kayak misalnya Arhan dan Asnawi yang langganan dipanggil starter ke timnas akhirnya gak dipanggil lagi gitu. Udah ketahuan gak alasannya kenapa? Sebenarnya sih kalau begini emang katanya kebanyakan nunduk ya. kok gitu? Lagi dribble dulu. Oh, Nunduk. itu lebih ke sopan sih Gun. Maksudnya kan gak enak lewatin yang udah Ya, tua punten, kan. Iya, punten, gitu. Budaya kita, budaya timur. Tapi emang ya kalau misalnya ditanya kenapa dicoret, ya pasti ini keputusan dari tim pelatih ya, dari Kluivert, Alex Pastor juga. Martin Paes gak main lagi? Enggak, dia akumulasi kartu, akuman kartu. Nanti lawan Jepang main. Lawan Jepang main lagi. Ya. Dan memang ya kita sebenarnya punya kedalaman skuad yang mumpuni kok gitu. Di sayap juga masih banyak, ada Verdong, ada Kevin Dix, ada Dean James juga di sana gitu. Yakob Sayuri bersaudara juga dipanggil begitu kan. Jadi ya memang sebenarnya kita masih optimis sih. Skuadnya masih oke kok untuk menghadapi Cina ini ya. Gue cukup surprise melihat ada Kevin Dix di laga lawan China ini. Katanya kan cedera sebelumnya. Tapi Atau kan ada sakit gitu. sempat pulih kan ya pas dia terakhir main di Copenhagen yang juara apa cup gitu. Pokoknya dia sempat juara lagi. Tapi ya semoga fit lah. Semoga fit ya. Udah 100%. kedengaran belum info-info starter nanti malam siapa aja? Belum ada sih. Belum ada. Tapi biasanya nanti kan sejam sebelum pertandingan baru ada kan. Iya. Cuman kalau tadi memang PSSI juga baru ngelansir ini ngerilis squad final 23 pemain gitu kan. Ya itu yang, dan menariknya banyak pemain dari Liga 1 kayak Lili Pali akhirnya tetap dibawa ke squad. Egy Maulana juga dipanggil begitu kan. Ada Beckham Putra juga yang dari Persib. Iya debut di timnas senior. Katanya kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil bukan David kalau dia. Karena kalau David Beckham beda. Iya, kan dia Beckham Putra. Bener. Kalau Beckham Menga juga ada lagi tapi striker. Dengar kan zaman dulu kan? Tahu. Jadul ya. Jadul banget. Iya. Di Bandung iya Beckham. Bandung iya. Ya, Bandung Persib ya, dari Bandung, Persib kan? ya, Persib. Gitu. Gimana apa maksudnya? Kemungkinan Kemungkinan bakal masuk ke dalam starter atau mungkin nanti akan mungkin ikut main. bakal jadi super. Ya semoga jadi super sub sih. Super sub. Tapi kalau untuk starter kayaknya masih cukup berat untuk melihat komposisi yang sekarang Beckham sih. tuh apa posisinya? Ya kan di tengah kan Pak. Dia di sayap bisa, di gelandang serang bisa. Oke. Dia kan di sayap sih. Nasinya setengah apa bungkus? Enggak, bukan. Karena dia dua. Sayap dan dada ya. Dan dada ya. Juga nanti sebenarnya kan China nih pertahanannya tuh yang diwaspadai gitu. Seberapa ketat pertahanan China nanti untuk bisa diterobos gitu. Ini kemungkinan apakah nanti akan sengit dalam membobol pertahanan China-nya atau justru akan ada pesta gol nanti? Nah kita lihat dulu dari leg pertama kan, yang kita di kandang Cina kita kalah 2-1 kan. Itu kita mendominasi banget tapi akhirnya kecolongan 2 gol dari serangan balik dan juga kesalahan pemain gitu. Di laga nanti diharapkan kita bisa curi gol cepat dan juga ya kalau bisa bikin lebih dari 1 gol sih. Tapi menariknya Cina ini kan kita 8 pertandingan kan. Cina itu di 3 pertandingan awal mereka itu kalah lawan Jepang, Australia, sama Arab Saudi. Terus menang lawan Indonesia, Bahrain. Terus kalah lagi lawan Cina, Arab Saudi, sama Australia kan. Nah ini gak tahu nih, jangan-jangan Cina bisa menang lagi nih. Takut, amit-amit. Amit-amit ya kan, cabang bayi. Apa lesson learn yang bisa diambil untuk pertandingan ini setelah kita sebelumnya kalah sama China? Ya sebenarnya kemarin itu di atas kertas kita diunggulkan banget malah. Kita walaupun ranking terbawah FIFA di ronde ketiga ini, tapi kita bisa ya menahan Arab Saudi ya kan, kita bisa menahan Australia juga ketika itu. Tapi ya di leg pertama itu memang mungkin terlalu pede sih. Jadi kita ya kan sepak bola kesalahan kecil apapun bakal dihajar kan. Waktu itu kita lagi eksperimen formasi ya kalau nggak salah. Why we China lost ya waktu lawan itu. China. Iya, waktu itu eksperimen formasi missing Taeyong juga kan. Masih belum ada save Raja 4 lah kan, kalau sekarang udah ada tuh.
bahaya juga itu. Saya Raja Ampat. Iya. Kalau sekarang itu sih ya. Sekarang ya dengan ya ada tenaga baru kayak Palu Pesi kan nggak ada di leg pertama kan. Oleh Romeni juga nggak ada kan. Tapi ya semoga dengan banyaknya pemain baru juga dan pelatih kita baru juga ya semoga bisa dapat 3 poin sih. Akan ada kemungkinan eksperimen terjadi atau formasinya gimana sih? Kayak hampir sama dengan ya pas terakhir tahun Bahrain kayak hampir sama sih. Walaupun ya minus Marcelino sama Paes gitu ya. Tapi ya kemarin juga Ricky Kambuaya kan yang lawan Bahrain di babak kedua dia masuk sempat oke kan tuh. Ya mungkin nanti kita harapkan juga pemain-pemain Liga 1 juga main lokal bisa mencuri panggungnya. Tapi kan ini lumayan nih mereka udah camp training juga di Bali sebelumnya kan. Ini seberapa eksperimental nanti yang akan dibawakan Kluivert terhadap strategi pendekatan melawan China nanti, Viv? Kayak sih feeling gue nggak mau ngambil risiko ya, maksudnya mau menang gitu. Kalau eksperimen kayaknya nggak bakal tapi tetap banyak nyerang. Sih. Pasti harus nyerang. Apalagi di kandang sendiri juga kan. Harus nyerang tapi ya lini kedua dan ke lini belakangnya juga harus fokus untuk bertahan gitu. Ya kita juga berharap trio di belakang kan Itzes, Hubner sama Rizky Ridho begitu tetap tangguh sih. Seperti lawan Bahrain kemarin gitu. Kayaknya kita pertama kali main tanpa Paes deh. Iya kayaknya ya kalau di ronde ketiga ya. Iya. Sebelumnya kan ada Hernando juga dan Adeo juga ya. Apakah itu sebuah kekhawatiran? Ya Emil yang bukan Kang Emil. Bukan Dardak. Iya. Ya semoga Emil sebenarnya punya pengalaman jam terbang yang tinggi lah. Dia main di Serie A udah cukup lama gitu. Walaupun emang jadi kiper pelapis ketika di Inter gitu kan. Tapi ya Emil punya jam terbang tinggi ya seharusnya nggak ada kekhawatiran sih. Emil nih nanti berarti starter Emil kipernya. Laudero, iya pasti Emil Laudero. Bukan kayaknya Emil Laudero. Bukan kayaknya. Feelingnya sih Emil. Karena memang pas di training di TC kemarin, training camp kemarin, ya Emil kan juga latihannya cukup, semuanya keras gitu. Cuman Emil kayaknya lebih difokuskan juga begitu. Viv, balik lagi tadi ke final pemain yang sudah didaftarkan dan dibawa squad final itu berarti squad yang juga akan melawan Jepang nanti? Harusnya iya. Oh gitu, harusnya berarti nanti pemain-pemain yang enggak dipanggil pas lawan China ini juga nggak akan dibawa. Biasanya sih sebenarnya dia 10 hari sebelum ini pendaftarannya kan. Tapi ya ini karena mepet banget kan lawan Jepang nanti kan tanggal 10 kan. 5 hari lagi kan. Maksudnya pas banget ntar malam takbiran, besok potong kurban ya kan. Sabtu Minggu long weekend, Senin long weekend, Selasa Osaka kita semua kan. Aman aja ya kan. Very long weekend dipecat aja. Masuk kerjanya. Insya Allah dengan kekuatan kambing dan sapi yang sudah dikurbankan itu kita bisa ya. Mereka punya wagyu gimana? Setidaknya lawan China bisa lah kita. Bisa. Tapi Viv, ini kan China juga sebenarnya dia datang dengan nothing tulus aja sebenarnya tanpa beban ya, karena dia juga udah di dasar klasemen walaupun memang punya masih ada harapan. Punya peluang untuk finish ketiga keempat ya. Tapi kayak seberapa ngotot nih mereka akan melawan timnas nanti? Kayaknya sih cukup ngotot juga. Ya Cina dia ya pelatihnya Ivan Kovic bilang mau menang gitu. Tapi kalau misalnya nanti menekan-rekan di lapangan, kayak mereka ngincer imbang aja udah oke sih. Mereka menahan imbang aja. Mungkin mereka pragmatis, mungkin markir bis kali ya. Bisa bis kuning lagi yang di UI kan. yang di Ghibli, yang di Ghibli. Iya. Kayak mereka bakal bertahan sih. Mereka bakal bertahan dan ya mereka pragmatis lah. Mereka nggak ya maksudnya mereka tahu ini di Indonesia di kandang juga cukup kuat gitu kan. Kita pemain ke-12 kita juga pasti bakal kasih pressure begitu kan. Dan ya mungkin prediksi starting line up-nya begitu. Ada Egy di sana. Iya, Egy sebenarnya lagi oke juga kan dia di Liga 1 kan di musim kemarin. Untuk sayap karena nggak ada Orat Mangun apa? Kalau kita seri apa yang akan terjadi? Kalau imbang sebenarnya masih punya peluang untuk finish ketiga atau keempat gitu. Tapi kan makin di grup panjang perjalanannya. Sebenarnya kan saya 2 pertandingan nih, tapi pertandingan lainnya itu cukup mempengaruhi juga. Kayak nanti ini jam 6:10 Australia lawan Jepang. Kalau misalnya Australia menang gitu kan, ya Australia bisa mengamankan posisi kedua. Artinya Australia sama Jepang bisa langsung lolos gitu. Tapi ketika kalau nanti Australia kalah dan kita bisa sapu bersih di 2 laga terakhir ini lawan China lawan Jepang, kita punya kemungkinan naik ke peringkat kedua walaupun berat. Kan kalau kata Omen Stella hitung-hitungannya kita lolos Piala 40,1% gitu kan. Kemungkinannya ada. Kemungkinannya ada, pakai ilmu statistik dengan probabilitas X dikali apa gue lupa. Sin kostangan. Nah, itu dia. Kalau kangen nggak ya, jadi. Ketemu dong. Iya, pokoknya 4 kali 4 harap dibalas.
Sempat gak sempat dibalas. Ya, gua kan 4. Iya. Sorry. Viv, ini siapa yang akan punya menjadi penggantinya Marcelino nanti? Iya. Kan cukup diandalkan dalam beberapa pertandingan di Marcelino. Mungkin kalau lihat di ini masih prediksi starting line up. Ya mungkin Struijk atau Egy mungkin bakal ganti-gantian untuk menjadi playmaker gitu nomor 10 gitu kan. Tapi menariknya Struijk itu di Brisbane Roar dia sebenarnya jarang dimainin sih. Iya sih. Iya sih jadi mainin. Maksudnya melihat statement Patrick Kluivert yang pernah bilang saya akan memainkan pemain yang memang menitnya banyak begitu ya. Kita nggak tahu bagaimana juga kan ke situasi di sana gitu, tapi yang pasti kalau melihat dari formasi ini ya Struijk atau Egy bisa jadi pemain nomor 10 begitu. Dan juga Ole kan juga sebenarnya walaupun dia penyerang tengah juga kerap turun ke belakang begitu kan. Bagaimana 3 pemain ini bisa cair lah. Tapi Struijk juga punya evolusi fisik yang cukup beda nih dari awal. Iya. Badannya jadi lebih besar, berisi sekarang. Kayak disuntik tahu hormon Aderai gigantik. Tahu Aderai gak? Beda. Beda mah. Beda. Oh ini kakaknya. Tahu Cristiano Ronaldo? Beda juga. Beda juga. Iya nggak, Vip? Iya. Dan Struijk berapa laga terakhir di kualifikasi kan dia tendangan jarak jauhnya cukup oke sih. Placingnya cukup oke dia. Ya semoga bisa menjadi faktor pembeda nanti. Semoga ya. Iya. Tentu ya di tengah dengan Prof Tom Haye dan juga Joel Palupesi ya diharapkan menjadi keseimbangan lah untuk mendapatkan keseimbangan dan kita berharap ya Verdong atau Dix juga bisa. Verdong sebenarnya sih dari kemarin tuh dia punya banyak peluang sebenarnya untuk bikin gol berapa laga. Ya semoga bisa pecah telur lah. Iya. Ceritain soal itu dong. Emil Audero tuh dari mana? Dari siapa? Dari mana? Dia bapaknya kan orang NTB, Lombok. Dia lahirnya di Jakarta. Di Jakarta. Cuman emang istilah kan orang Itali kan, numero uno. Cappuccino buatanmu. Numero uno. Jadi ya Emil dia banyak bermain. Dia kan dia di Palermo pernah, Sampdoria pernah, Juventus juga pernah ya kalau nggak salah. Pernah. Jadi cadangannya Buffon kan. Yes. Iya kan. Ya seenggaknya dia Emil punya cadangan jam terbang 3, lah. 4 gitu. 4 lah. Iya, dia maksudnya nggak bakal kagok gitu main di level seperti ini. Ya dia setara Oki Rengga lah. Itu bukannya dia GJLS ya? Iya dia kan kiper juga dulu. Dia kiper juga dulu. Cuma cadangan ketiga di PSMS. Nanti kita lihat nih Emil stand up nggak abis ini. Gua kira mau bilang pakai bahasa NTB. Kita lihat aja nanti dia stand out gak nih. Nah ternyata stand up ya, bukan stand out ya. Tapi harusnya stand up sih. Kalau dia duduk nggak bisa dong jaga gawang. Males ya jadi males ya. Gaji buta. Yuk kerja yuk. Lini terlemah kita apa dari line up yang sudah dipanggil nanti dan prediksi tadi? Apa yang paling lemah, Viv? Sebenarnya ya bukan sombong juga ya. 3 back di belakang sudah cukup kuku sih. Pokoknya ketika Hubner, Itses dan juga Rizky Ridho main, kita belum pernah kalah begitu kan. Tapi ya balik lagi kemarin di leg pertama Cina kita kebobolan karena kesalahan kita sendiri begitu. Gol pertama kalau nggak salah Shen Patiyama membiarkan bola keluar atau dicuri terus bikin gol. Habis itu mereka juga buat serangan balik yang cepat. Ya semoga di lini kedua dan ketiga gitu, lini tengah lini belakang lebih komunikasinya sih lebih terjaga dan lebih awas gitu kepada pemain-pemain Cina. Pemain Cina juga kalau nggak salah ada yang 18 tahun namanya saya lupa lagi siapa. Cuman dia cukup kencang sih larinya. Itu juga kembali gol. Salah satu yang harus diwaspadai juga. Itu striker. Okay. Sama Cina dapat tambahan pemain baru naturalisasi Brazil. Serginho namanya, Serginho Morales kalau nggak salah. Bakal debut di sini. Dia udah debut kemarin di Australia pas kalah 2-0, tapi itu jadi cadangan. Tapi ya melihat dia orang Brazil dan tingginya 184 apa 185 gitu ya bisa menjadi duel di lini tengah sih. Gitu guys. Oke. Jadi prediksi berapa nih Viv kira-kira? Kalau gua sih 1-0 ya. Berapa Za? Iya sih 1-0. Bakal cukup ketat kayaknya sih. Ya 1-0 atau 2-1 lah. Gua 3-0 lah. Ih, buat Indonesia lah. Iya. Harus lah. Siapa aja tuh yang ngegolin 3? Kluivert. Ganti baju. Back to the future jatuhnya. Back dia. Ya, semoga Romeni bisa bikin gol lagi dan ya semoga Verdong bisa pecah telur sama mungkin Egy sih. Egy kadang-kadang Egy bisa dia finishingnya oke dan kadang-kadang penempatan posisinya juga bagus sih. Ya bukan sombong ya, cuma kan prediksi aja. Di daftar prediksi starter tadi gak ada Nathan Chuaon ya?
Yes, Nathan Chor. Karena kan udah ada Joel Palupesi kan. Iya sih. Dan di kiri kanan udah ada Verdong, udah ada siapa tadi, Kevin Dix. Terus juga nanti ada Jakob Yance juga bisa di sana, begitu. Dan James juga bisa di sana. Iza siapa? Tapi lebih prefer Hapner daripada Hilgers. Iya, sebenarnya mereka bertiga udah lebih ini sih, udah lebih sering main lah dibanding Hilgers. Walaupun Hilgers juga oke sebenarnya. Tapi kan Hilgers juga terakhir sempat cedera juga, mungkin kondisinya belum 100%. Dan kayak lebih ke klopnya atau mungkin chemistry-nya di tiga itu. Semangat sampai kaget. Itu guys. Oke, semoga beneran kita bisa memaksimalkan pertandingan ini, karena kalau nggak sampai kita nggak menang, perjuangannya lebih berat lagi. Yakin gua. Iyalah, harus yakin. Yakin. Benar, kalau sampai, soalnya kalaupun kita menang, kalau pertandingan lain si Bahrain ya kalau nggak salah, kalau Bahrain menang atau Saudi yang menang, itu mereka masih bisa tetap punya peluang. Masih bisa punya peluang. Kita, peluang. Ya Cina juga punya peluang untuk posisi 3-4. Begitu. Oh sama jangan lupa teman medali free action. Oh iya, jangan lupa ya guys. Nanti satu kompi Detik Sport akan ada di sana. Ramean ya. Rame banget. Okay. Ya CRT Mampang lah pokoknya. Rame banget dong. Viv, kalau membayangkan Indonesia lolos nih dari kualifikasi babak ketiga ini, abis itu lawannya belum tahu tapi ya. Roda 4 ya. Udah ketahuan siapa yang sebenarnya kita tinggal lihat klasemen yang ada aja sih. Ini gue lihat di klasemen sekarang ABC ya. Di grup A itu ada Uni Emirat Arab, UAE sama Qatar. Di grup B itu ada Oman sama Palestina. Di UAE Qatar, di grup B Irak, Oman. Di grup C ya Arab Saudi, Indonesia. Dihirup ya. Apa yang dihirup? Ambil napas saja. Tapi di ronde keempat nanti itu mainnya di Timur Tengah, di Qatar sama di Arab kalau nggak salah. Netral ya. Sebenarnya tepat. Ini juga nggak cukup netral juga. Gue nggak tahu miskom antara AFC sama ini. Pokoknya mereka sebenarnya sebelum ronde ketiga udah dibikin tuh, nanti ya di Arab atau di Qatar lah gitu. Cuman ya mereka tiba-tiba bilang netral, ya ini nggak netral dong, karena kan Qatar di sana. Ada. Dan negara Timur Tengah. Madagaskar sih. Wimbawa. Tahu dia penguin. Ya cukup berat sih, 24 juga cukup berat gitu, tapi ya tetap peluang itu masih ada sih.